Saya Christian. Jadi, di sub kegiatan 1, kami diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis UMKM yang ada di sekitaran kami. Jadi, kami memilih jenis UMKM fotokopi. Alasannya simpel, karena usaha ini dekat kampus, permintaan dari mahasiswa yang jelas, dan keuntungan yang lumayan. Nah, selanjutnya, kami mulai langsung turun ke lapangan. Kami wawancara dengan pemilik usaha tersebut dan melihat bagaimana operasionalnya sehari-hari. Di sana, kami mulai mempelajari bagaimana tentang pemasokan, pelanggan tetap, dan bagaimana usaha kecil bisa bertahan. Tapi jujur aja, waktu kami duduk bareng-bareng mengevaluasinya, kami melihat bahwa margin keuntungan dari fotokopi ini sangat kecil sekali. Persaingan yang ketat dan bahkan hampir setiap orang sudah memiliki printernya masing-masing. Jadi pertanyaannya, apakah usaha ini yang akan kami kejar? Nah, dari sinilah ceritanya mulai berubah. Saya Cynthia, jadi pada saat kami melakukan evaluasi sub kegiatan 1, ada satu diskusi panjang di grup. Kami nanya ke diri sendiri, jika ingin serius usaha, produk apa yang permintaannya selalu ada, modalnya terjangkau, dan pasarnya yang jelas. Nah, di situ muncul langsung jawabannya, yaitu makanan. Setelah kami riset kecil-kecilan, bakso itu adalah salah satu kuliner yang paling dicari di kota Medan. Bahan baku utamanya yaitu daging sapi. Nah, dari situ kami putuskan untuk melakukan sub kegiatan 2, kami akan survei pemasok daging sapi. Jadi meskipun awalnya kami survei fotokopi, tapi dari proses itu kami justru malah menemukan insight yang lebih besar, bisnis kuliner berbasis daging sapi segar yang mempunyai potensi jauh lebih menjanjikan untuk skala UMKM. Terus kami langsung ke Pasar Simpang Limun, salah satu pasar tradisional yang terbesar di Medan. Dan di situ kami ketemu dua pemasok daging sapi. Yang pertama itu ada Bapak Kaila di Los Timur, dan yang kedua ada Bapak Wahyu di Los Barat. Terus kami langsung wawancara langsung, catat harga, dokumentasi lapak, dan analisis dua-duanya. Saya Dea, jadi hasil survei kami cukup menarik. Bapak Kaila sudah jualan lebih dari 10 tahun, dapatnya langsung dari rumah potong hewan. Jadi, kualitasnya sangat terjamin. Harga daging sapinya berkisar seharga 140.000 per kilogram. Tapi kekurangannya, beliau tidak mau menerima pesanan WhatsApp dan hanya mau pembayaran tunai. Sementara Bapak Wahyu harganya sedikit lebih murah, seharga 138.000 per kilogram. Untuk daging sapi dan hati sapinya seharga 65.000 per kilogram, lebih murah 5.000 dari Bapak Kaila. Yang paling penting buat kami sebagai UMKM, beliau menerima pesanan lewat WhatsApp dan bisa bayar transfer. Ini sangat memudahkan untuk pemesanan rutin. Dari penilaian terbobot yang kami buat mempertimbangkan harga, kualitas, ketersediaan stok, kemudian layanan, dan fleksibilitas pembayaran, Bapak Wahyu mendapat skor 2,25 dari 5, sementara Bapak Kaila mendapat 3,85. Jadi, kami merekomendasikan Bapak Wahyu sebagai pemasok utama dan Bapak Kaila tetap sebagai pemasok cadangan kalau butuh stok lebih awal atau kualitas premium. Saya Jiperman. Setelah kami memantapkan ide kami untuk membuat usaha bakso dan kami sudah juga menentukan dengan jelas pemasok daging kami, sekarang langkah berikutnya adalah kami harus membuat usaha kami agar legal di mata hukum. Di sub kegiatan ketiga ini, kami memutuskan untuk membuat surat keterangan usaha atau biasa kita sebut dengan SKU. Kenapa kami memilih hal ini? Karena SKU ini sudah memang menjadi standar bagi kami seperti kami sekarang, yakni UMKM. Dan nama usaha kami beri nama Bakso Segar Nusantara. Kenapa kami memilih SKU? Karena SKU ini dalam prosesnya tidak terlalu ribet dan juga prosesnya cukup cepat dalam pengurusan. Pada kali ini kami akan membuat video mengenai proses produksi dari produk usaha kami, yakni bakso. Tadi kita menjelaskan bagaimana prosesnya, memperkenalkan alat dan bahan, hingga pada hasil akhirnya. Pada video kali ini kami akan melakukan diskusi terkait perundingan untuk setiap tugas masing-masing dari kami 4 anggota kelompok.
setelah kami melakukan berangkaian diskusi terkait mana di antara kami yang cocok dengan divisi yang mana. Dan setelah itu kami mendapatkan kesimpulan yang pertama, saya, James, akan bertugas sebagai manajer operasional yang nantinya akan mengawasi seluruh kegiatan usaha serta mengkoordinasikannya dan mengambil beberapa keputusan yang berhubungan soal usaha kami, dan serta juga membagi waktu kerja setiap tim dan lain sebagainya. Nah, saya Dea sebagai manajer pemasaran dan penjualan, yang dimana tugas saya mengelola media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Saya juga melayani pemesanan pelanggan dan membuat konten promosi dan program diskon dan lain sebagainya. Saya Christian Simatupang. Di sini saya seorang manajer keuangan dan administrasi. Jadi tugas saya itu yang pertama menyusun laporan keuangan harian, bulanan hingga tahunan. Yang kedua adalah mengelola pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga adalah mengatur anggaran untuk pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Saya Cynthia, di sini saya sebagai manajer produksi dan quality control. Di sini saya akan mengawasi proses pembuatan bakso, memastikan kebersihan dan keamanan pangan dan lain sebagainya. Dime si vienes a mi cama, la fama me la fama. Se la pasan ella,